Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas salah satu film yang berjudul Damage. Film ini bercerita tentang teka-teki pencarian seorang pembunuh berantai yang selalu mencincang bagian tubuh korbannya dan dibentuk menyerupai salib. Lalu beberapa detektif pun mulai mencari keberadaan pembunuhnya. Lantas, apakah para detektif itu menemukan siapa pembunuhnya? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali dengan seorang wanita yang baru saja keluar dari kampusnya yang bernama Abigail. Kemudian dia berjalan menuju rumahnya, namun dari belakang seseorang mengikutinya dan tak lama kemudian seorang pria masuk ke dalam rumah dan langsung menghajar Abigail yang malang. Hingga akhirnya Abigail pun tewas oleh seorang pria misterius. Di tempat lain terlihat para polisi sedang mengolah TKP. Terdapat sebuah pembunuh lain akibat perkelahian antara geng motor. Polisi sekaligus detektif yang bernama Dan Lawson atau kita sebut saja Lawson, ini dikenal sebagai detektif profesional yang telah berpuluh-puluh tahun menjalani profesinya. Setelah mengecek TKP, Lawson kembali ke mobilnya dan seorang wanita menelpon dirinya. Tapi entah Lawson tak mengangkat telepon itu. Tak lama rekan kerjanya tiba-tiba mendatanginya dan memberikan sebuah dokumen di mana terdapat foto-foto jasad pembunuhan yang telah dimutilasi hingga dibentuk seperti salib. Melihat sebuah tantangan tersebut, Lawson pun akhirnya setuju untuk ikut dalam kasus itu. Namun kasusnya ternyata bukan berada di Amerika, melainkan di Eropa, tepatnya di Skotlandia. Sedangkan di sana telah berada juga seorang detektif yang bernama Glenn, yang diperlihatkan kali ini jika hubungan asmara Glenn dengan istrinya sedang renggang. Namun singkat cerita, setibanya Lawson di kantor Glenn, mereka pun saling berkenalan dan langsung to the point membahas soal kasus temuan Glenn itu bersama dengan wanita bernama Kessler. Di sana diperlihatkan jika kasus ini sama seperti pembunuhan yang pernah ditemui di Amerika oleh Lawson sebelumnya, di mana terdapat tanda-tanda sekte aneh dan anti-Kristus. Bahkan mayatnya dipotong menjadi beberapa bagian membuat bentuk salib. Setelah perdiskusian singkat, Glenn dan Lawson menuju langsung ke TKP-nya. Di sana berkas bercak darah berlumuran di mana-mana. Bahkan benda-benda rumah seperti kursi berantakan. Tanya itu terdapat sebuah kunci juga yang tidak ada kecocokannya sama sekali dengan pintu atau gembok manapun di rumah itu. Lantas, Lawson berspekulasi jika pembunuhnya mungkin berada dengan yang ada di Amerika. Pasalnya ini terlihat lebih berantakan daripada yang Lawson temukan sebelumnya. Lalu tiba-tiba suara telepon masuk dari ponsel Glenn, itu istrinya. Namun di saat Glenn sedang menelpon, dia melihat tetangga Abigail baru saja datang. Pria itu nampaknya meninggalkan sepatunya di tempat sampah depan rumahnya. Lalu Glenn pun mencurigainya karena berdasarkan informasi orang terakhir yang kesal pada Abigail adalah Tuan Avery. Dan ketika dicek, Avery ini orangnya agak pemarah, bertingkah aneh dan menyebalkan bagi para tetangga lainnya. Dan di saat ditanya apa permasalahannya, Avery tak ingin mengungkap dan meminta dulu surat tugas dari Glenn. Tentu Glenn tak punya itu, sedangkan dirinya ingin bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku. Tak berselang lama, Glenn berbalik ke arah jalan dan melihat ada seorang wanita tua yang kepo dengan Glenn. Seakan-akan dia ingin memberikan informasi kepadanya. Lalu Glenn pun menghampiri nyonya tua itu. Ternyata benar, dia mengajak masuk Glenn dan memberitahu sebuah informasi jika Avery adalah orang terakhir yang bermasalah dengan Abigail. Dan diketahui jika Avery juga ada di rumahnya pada malam pembunuhan Abigail. Scene lalu berpindah ke kantor polisi. Di sana Glenn, Lawson, dan Kessler berdiskusi kembali apakah Avery ada hubungannya dengan TKP Abigail, sebab pernyataan yang sebelumnya. Namun saat itu mereka masih ragu karena belum ada bukti-bukti yang jelas merujuk kepada Avery. Kemudian pada malam harinya terlihat seorang pria misterius itu kembali muncul di rumah seorang wanita yang tinggal sendirian. Pria tersebut lantas mengetuk pintu dan langsung menghabisi nyawa korbannya.
Sementara di kediaman, Lawson terlihat sedang mabuk sambil mengingat mendiang kekasihnya yang telah lama meninggal. Diketahui juga jika sang kekasih telah dibunuh persis seperti kasus yang sekarang sedang dia selidiki. Artinya ada sakit hati yang mendalam di dalam pikiran Lawson, yang selama ini dia mungkin belum bisa ikhlas menerima kematian kekasihnya. Lanjut, cerita kini beralih ke Glenn dan Lawson yang pada malam hari itu sedang dalam perjalanan. Dan pada saat itu mereka saling mengenal satu sama lain sebagai rekan kerja. Glenn memberitahu jika anaknya telah meninggal sejak lama dan pada saat itu hubungan dengan istrinya menjadi renggang. Sementara Lawson sempat memberikan beberapa kata-kata mutiara kepada Glenn. Dan ternyata mereka berdua hendak menuju ke rumah Avery pada malam hari itu. Namun ketika Glenn mencoba masuk ke dalam rumahnya, Avery sudah duluan kabur dari rumah. Lawson tentu melihat Avery yang berusaha kabur. Sontak aksi kejar-kejaran pun terjadi. Tapi sial, Avery harus tertangkap oleh mereka berdua. Di situ Avery menyatakan bahwa dia kabur karena melihat sebuah mobil terparkir di depan rumahnya dan dia menyangka jika itu adalah debt collector yang mencari dirinya. Sehingga dia pun kabur dari situ. Glenn dan Lawson agak curiga pada Avery. Bisa saja itu hanya alasan Avery untuk lepas dari Glenn. Kemudian setelah aksi tersebut mereka pun pulang ke rumah. Glenn juga masih sempat pergi ke kamar mendiang anaknya untuk mengenang sang anak. Kemudian di pagi harinya istri Glenn yang bernama Mary berniat untuk mengajak Lawson makan malam di rumah mereka. Glenn sebetulnya agak ragu, namun Mary ingin tahu lebih dekat dengan Lawson. Tak cerita berbeda ketika menelpon Lawson. Mereka justru bertemu di TKP pembunuhan selanjutnya. Satu korban lagi telah terbunuh dan hal yang sama, tubuhnya dicincang dan dibentuk seperti salib. Lalu mereka pun mengolah TKP. Beberapa hal ada yang mereka dapat dari sana, seperti jejak sepatu si pembunuh, lalu juga ketika Glenn mencoba untuk menutup seluruh ruangan dan memakai senter UV. Ditemukan sebuah simbol salib dengan bulat di atasnya, menandai jika lambang itu adalah aliran sesat alias sekte pemuja iblis. Dari temuan itu mereka pun terpikirkan jika TKP rumah Abigail pun pasti mereka melewatkan sesuatu, sehingga Glenn dan Lawson segera menuju ke sana. Dan ketika dicek, mereka menemukan sebuah buku yang disimpan tidak sama dengan yang lainnya. Mereka membukanya dan menemukan beberapa tulisan yang ditandai seperti kalimat Matt 715 yang mengartikan sebagai nomor kasus milik Lawson di Amerika. Lalu setelah obrolan singkat, mereka menyadari jika orang-orang yang terbunuh adalah orang dari sekte tersebut. Bukankah ini cukup aneh? Apalagi memakai embel-embel nama Yesus, Yahudi, dan juga perang moral. Singkat cerita, Glenn pun menemui ibu Abigail di kantor. Terlihat sang ibu sangat sedih menjelaskan soal sosok Abigail yang ternyata anak baik yang polos. Namun dia juga memiliki seorang mantan pacar yang bernama McGregor. Seorang pria paruh baya yang usianya terlampau jauh dengan Abigail. Tak hanya itu, Glenn juga terlihat masih menyimpan kunci yang ditemukan di rumah Abigail. Dia penasaran untuk mencari gembok mana yang match dengan itu. Kessler yang ada di sana juga sempat memberitahu soal McGregor dan menyuruh Glenn untuk tetap mengawasi Avery. Selanjutnya di sebuah kafe, Lawson bertemu dengan sahabatnya sekaligus rekan kerjanya yang bernama Walker Bravo. Bravo ini ternyata juga seorang mantan detektif di kepolisian yang sudah pensiun lebih dulu. Di sana Lawson menceritakan soal kasus pada Bravo, dan Bravo tentu tahu kasus yang sekarang ini persis hampir sama seperti yang pernah mereka hadapi sebelumnya, yakni kekasih Lawson sendiri. Tak hanya itu, mereka juga membahas soal kesibukan mereka sekarang. Bravo diketahui kini bekerja sebagai perancang sistem keamanan untuk beberapa perusahaan. Di akhir obrolan, Bravo pun bertanya apa yang bisa aku bantu. Namun scene pun langsung berpindah di mana Glenn mendatangi rumah McGregor. Dan kebetulan Gregor sedang ada di rumah. Pada saat hendak ditanya soal di mana Gregor saat hari pembunuhan, Gregor tak mau menjawabnya dan dia hanya ingin berbicara ketika dia bersama pengacaranya. Lalu singkat cerita, Gregor pun kini langsung di BAP untuk mengetahui apakah Gregor adalah tersangkanya atau bukan. Dan tentu saja Glenn yang menangani ini menjadi curiga terhadap setiap ungkapan yang diberikan Gregor. Pasalnya dia tidak sepenuhnya terbuka pada setiap pertanyaan Glenn. Gregor bilang jika dia sedang bekerja di saat malam pembunuhan.
Selanjutnya, Glenn, Lawson, Bravo, dan Kessler kini berkumpul di kafe. Dari sana diketahui jika Gregor merupakan member dari sekte sesat aliran antikristus. Glenn juga mengungkapkan jika setiap kasus pembunuhan, perhiasan yang biasa dipakai oleh para korban selalu hilang dibawa oleh pelaku. Namun hal itu adalah hal yang biasa ucap Glenn, karena lumayanlah bagi pelaku buat ambil bonus dari pembunuhan. Saat itu keesokan paginya, Glenn langsung mengunjungi tempat sekte Gregor itu berada. Glenn langsung disambut oleh seorang penjaga yang berada di sana. Namun ketika ditanya soal Gregor, ternyata Gregor sudah 6 bulan dikeluarkan dari sekte tersebut karena dia sudah melenceng mungkin dari keimanannya. Tak lama beberapa pria mendatangi Glenn, di situ salah satunya langsung mengajak Glenn berjalan, memberitahu jika Gregor sudah bukan lagi anggota mereka, dikeluarkan dari sana sejak lama. Dan soal pembunuhan, mereka tak tahu dan tak mau tahu soal itu. Lantas Glenn pun pergi dari sana. Singkat cerita, malam harinya, sesuai ajakan Mary, Glenn, Lawson, dan juga Bravo makan malam bersama di rumah Glenn. Awalnya mereka terlihat sangat senang sambil ngopi cantik ngobrol hahaha. Namun setelah Mary kembali dari dapur bersama Bravo, tiba-tiba Mary tampak kesal karena Glenn membahas soal anaknya yang telah lama pergi. Di situ Bravo dan Lawson sempat memberikan beberapa wejangan. Namun Mary justru bertambah kesal layaknya wanita yang sedang marah. Setelah makan malam selesai, Mary tampaknya masih kesal. Kenapa Glenn harus membicarakannya pada mereka? Di situ Glenn juga ternyata lebih kesal lagi, karena sampai hari ini belum bisa mengikhlaskan kepergian anaknya. Padahal itu sudah lama. Adegan pun berubah menjadi pecah tangis dan dari situ keduanya jadi saling jujur dan saling memaafkan. Lantas ketika di pagi harinya, Glenn dan Mary terlihat lebih dekat dengan suasana kini seperti es yang mulai mencair. Scene pun berpindah di kantor polisi. Glenn kembali mendapatkan laporan dari tetangga korban bahwa ternyata ada seseorang pria sebelum Abigail terbunuh yang berkeliaran di jalanan. Dia juga membawa seperti kotak box seperti hendak mengirimnya ke suatu rumah. Ketika ditunjukkan beberapa foto wajah pria, wanita tua itu menunjuk Gregor. Dari situ tuduhan mereka terhadap Gregor semakin bulat, sehingga Kessler langsung meminta Glenn menyiapkan beberapa pasukan penyergap untuk langsung meringkus Gregor. Karena mereka juga bisa memakai alasan penangkapan dengan di bawah payung keagamaan, karena McGregor terlalu radikal. Namun sialnya hanya Kessler dan Glenn yang pergi, sementara Lawson hanya disuruh menunggu di kantor. Singkat cerita, Gregor pun diketahui sedang berada di sebuah rumah. Sontak Glenn langsung mengejarnya dan dibantu oleh drone kemana Gregor pergi. Aksi kejar-kejaran pun terjadi dan alhamdulillahnya Gregor pun bisa tertangkap oleh Glenn. Karena tim buruh sergap tak boleh mengejarnya di depan umum. Singkat cerita, Gregor akhirnya ditahan semalam di kantor polisi. Sedangkan Kessler menyuruh Glenn untuk pulang. Lantas Glenn pun pulang ke rumah. Setibanya di sana, Glenn tak mendapatkan Mary ada di rumah. Dia pun menelponnya dan mengikuti suara ponsel Mary. Setelah dicari-cari ke ruangan, Glenn mendapati ponselnya berada di gudang rumah. Namun tak kunjung diangkat juga. Dan ketika dihampiri di antara kardus-kardus gudang, sayang seribu sayang Glenn menemukan istrinya telah berubah menjadi potongan mayat sama seperti korban pembunuhan lainnya. Para polisi lantas berdatangan ke rumah Glenn, mengolah TKP dan Glenn. Mengolah TKP dan Glenn hanya bisa terdiam, termangu, mematung, tak tahu harus apa. Dan malam itu menjadi malam yang sangat menyakitkan bagi Glenn. Keesokan harinya Glenn kemudian bertemu dengan Bravo di sebuah kafe. Bravo mengucapkan bela sungkawanya pada Glenn. Dan tanpa ditanya, Bravo juga mengungkapkan jika dirinya juga adalah korban daripada pembunuhan yang sama. Pembunuhan itu juga sudah lama berlalu, itulah mengapa Bravo langsung memberitahu tanpa ditanya oleh Glenn. Sehingga Bravo menyuruh agar Glenn bisa menyelesaikan kasus ini dan menghentikan pembunuhnya. Tadi selang lama Lawson tiba-tiba menelpon, sedangkan Lawson sendiri sedang berada di kantor polisi bersama dengan Kessler. Dan mendengar percakapan Kessler dengan Lawson yang mengatakan jika potongan badan Mary telah ditemukan di sebuah sungai. Sontak Glenn segera menuju ke sana bersama Bravo. Dan sesampainya di sana benar saja tubuh itu seperti sampah yang dibuang ke sungai. Melihat itu Glenn langsung naik pitam dan menganggap kalau pelakunya sudah pasti Gregor dan dia berjanji akan membunuh Gregor. Tapi Bravo di situ menenangkan Glenn yang sudah tak bisa mengendalikan emosinya.
Sementara itu, Gregor sendiri yang sudah berada di ruang interogasi kini sedang diajukan beberapa pertanyaan oleh Kessler. Diketahui jika Gregor juga sempat bertemu dengan seorang pria yang bekerja di perusahaan sistem alarm dan mengatakan jika pria itu sedang mengurusi kasus pembunuhan yang sama seperti kasus ini. Namun hingga kini belum dapat diketahui siapa pelakunya. Sepertinya dia ingin mengalihkan pandangan polisi kepada orang lain. Namun tak berselang lama tiba-tiba Glenn memaksa masuk ke dalam dan mengatakan jika dia pasti akan membunuh Gregor. Sementara Gregor sendiri justru menanggapinya dengan santai dan membuat Glenn semakin kesal. Lalu Glenn pun dibawa keluar. Kemudian kini bagian Lawson yang mencoba menginterogasinya. Lawson memulainya dengan pertanyaan, "Manro buka?" Lalu Gregor menjawabnya dengan berbelit-belit. Seakan-akan tak ingin diketahui apa agamanya. Singkat cerita, Gregor pun akhirnya dibebaskan oleh Kessler karena tuduhan demi tuduhan yang dilayangkan polisi. Ternyata berhasil ditepis oleh Gregor dengan mudah. Tentu itu pun membuat Gregor semakin kesal. Lalu Glenn keluar dari sana dalam keadaan sangat marah dan benar-benar ingin membunuh Gregor. Dia membiarkan amarahnya menutupi akal sehatnya. Padahal itu juga belum tentu benar. Gregor yang membunuh istrinya. Scene berlanjut di mana Glenn bertemu dengan Lawson di kafe. Glenn lalu mengeluarkan seluruh amarahnya di sana. Dan tentu sebagai teman Lawson menyuruh Glenn agar tetap tenang meskipun keadaan menegang. Di situ juga Lawson sempat memberitahu jika Lawson adalah juga korban dari kejahatan pembunuhan gila ini. Kekasih Lawson mati dalam keadaan yang sama seperti Mary. Sontak, Glenn yang asalnya penuh amarah tiba-tiba menjadi mau mendengarkan Lawson. Dan singkat cerita, pada keesokan harinya di kantor, Glenn yang sedang melamun kencang dihampiri oleh Lawson dan ditanyai soal adakah orang lain yang tahu jika Mary pernah selingkuh. Karena bisa jadi itu motif orang lain untuk justru menjerumuskan Glenn menjadi pelakunya. Glenn yang masih stres tak bisa berkata-kata. Scene pun berganti di kafe biasa mereka berkumpul. Di sana Glenn menjelaskan pada Bravo kondisi kemarin di ruang interogasi. Lalu tak lama Lawson pun datang ke sana. Mereka berusaha menemukan titik terang dari kasus ini. Dan ketika diskusi pendek, mereka teringat pada sebuah kunci yang ditemukan di rumah Abigail. Sontak Bravo bilang, "Apakah kalian sudah cek ke rumah Gregor? Kita punya semua kaitan dari keyakinan hingga latar belakang Gregor." Awalnya Glenn tidak mau jika tidak ada surat perintah, tapi untuk Lawson hal itu bukanlah masalah. Scene lantas berlanjut di sebuah bar di mana Gregor yang baru lulus dari kantor polisi terlihat sedang asik bermabuk ria. Lalu dia pun keluar dari bar untuk buang air kecil. Dan baru saja beberapa detik, tiba-tiba pria misterius datang dan langsung menusuknya beberapa kali hingga Gregor koit. Di situ mengartikan jika ternyata Gregor memang bukanlah pembunuhnya atau ada pembunuh lain di antara mereka. Lalu pada malam harinya Glenn yang sedang berada di rumah tiba-tiba diberitahu oleh Kessler jika Gregor telah mati terbunuh. Sontak Glenn juga agak bingung dengan informasi tersebut. Namun pada esok harinya Glenn tetap mencoba menghampiri rumah Gregor dan di sana dia menemukan sebuah gudang tua di belakang rumah Glenn. Lalu ketika kunci itu dimasukkan ke dalam gembok pintu, ternyata itu match. Sontak Glenn menghubungi Kessler dan memberitahu soal penemuannya itu. Kessler saat itu menyuruh agar Glenn menjauhi rumah tersebut. Namun Glenn tak menghiraukannya dan justru malah masuk ke rumah Gregor. Melihat ada darah di bawah sofanya, kemudian dia berlari ke gudang belakang rumah. Setelah dibuka, hasilnya sangat mengejutkan. Banyak senjata tajam dan gergaji mesin di sana. Tak hanya itu, ditemukan juga sebuah mayat yang sudah dimutilasi yang kemudian dipaku di dinding tembok jadi hiasan. Tak sampai situ, setelah polisi dan Lawson menggeledah seisi rumah dan gudang, ternyata ditemukan banyak barang bukti di mana Gregor memang seorang pembunuhnya. Dan Gregor diketahui melakukan semua ini demi meluruskan apa yang ada di ayat Alkitab di sekte sebelumnya. Namun hal aneh kembali ditemukan. Dari semua proyek yang Gregor bunuh, kenapa tak ada foto Mary di sana, padahal Mary juga terbunuh olehnya? Lawson kemudian berpendapat jika pembunuh Mary bukanlah Gregor, tapi orang yang lain.
Terlihat jika dua korban pertama berbeda karakter dari caranya membunuh, yakni sama dengan pembunuhan yang ada di Amerika. Hal itu cukup membingungkan Glenn, lantas ada berapakah pembunuhan di sini? Dan Lawson juga melanjutkan jika pembunuh Gregor adalah yang membunuh Mary. Lalu dari mana kita bisa mencari siapa pembunuh Mary? Lawson pun memperlihatkan kartu nama milik Gregor. Singkat cerita, Lawson kembali ke hotelnya dan mencari data soal Gregor lewat perusahaan tempat dia kerja. Dan ternyata ditemukan sebuah foto di mana Gregor pernah berfoto bersama dengan Bravo. Sontak hal tersebut mengejutkan Lawson dan dia pun memberikan foto itu kepada Glenn. Tak hanya itu, tidak lama Bravo kembali menelpon Lawson, tepat pada saat foto Bravo ditemukan oleh Lawson. Di situ dia bilang akan datang menemui Lawson di hotelnya. Sontak Lawson pun menelpon Glenn dan memberitahu jika Bravo akan datang padanya. Di situ mereka langsung sadar pembunuh lainnya pasti Bravo. Glenn yang mengetahui itu pun segera tancap gas menuju hotel Lawson. Dan ketika Bravo telah sampai di hotel, dia melihat banyak perencanaan Lawson tentang kasus ini. Lalu Bravo juga melihat fotonya yang sedang bersama dengan Gregor. Sambil perlahan-lahan Lawson mengambil pistolnya sambil bertanya pada Bravo, "Apakah kau ingat foto ini?" Bravo tentu mengiyakannya. Lawson kemudian mengeluarkan beberapa perhiasan milik kekasihnya dan mereka tahu jika perhiasan itu adalah bagian yang hilang di tubuh Sarah. Lawson pun langsung menyalahkan kematian kekasihnya kepada Bravo. Tetapi anehnya Bravo tampak bingung dengan omongan Lawson. Mereka berdua lalu berdebat seakan-akan Bravo tak mau mengaku jika dia adalah pembunuhnya. Namun juga di situ Lawson mengatakan jika kekasihnya mati tepat di depannya karena tergelincir gara-gara perdebatan dengan Lawson. Apa maksud Lawson di sini? Apakah justru Lawson lah yang telah mencincang tubuh kekasihnya sendiri akibat Bravo katanya pernah berselingkuh dengan kekasihnya itu? Tanya itu Lawson juga menjelaskan jika dia jadi yang harus membereskan semuanya akibat sang kekasih mati di hadapannya. Dari sini kita bisa tahu jika Lawson lah yang telah mencincang tubuh kekasihnya sendiri. Tapi dia menyalahkan Bravo karena perdebatan itu dimulai akibat ulah Bravo yang berselingkuh dengan kekasih Lawson. Keadaan pun memuncak dan Lawson menembak Bravo. Dan setelah itu Lawson juga harus membunuh yang lainnya di mana mereka adalah saksi utama di mana Bravo ketahuan berselingkuh. Tak lama dari situ Glenn kemudian datang ke kamar hotel. Lawson sontak bermain watak jika Bravo lah orang yang membuat Mary dan kekasihnya terbunuh. Namun Glenn yang penuh kebingungan hanya bisa meratapi Bravo yang sedang sekarat. Di situ Lawson perlahan cabut dari kamar meninggalkan Glenn dengan dingin. Sementara Glenn dia melihat banyak perencanaan pembunuhan di meja Lawson. Sekaligus perhiasan kekasih Lawson yang artinya Lawson lah orang yang selama ini dia cari. Pembunuh pintar dan licik. Tapi ketika Lawson ditelepon untuk kembali ke kamar oleh Glenn, nyatanya Lawson sedang hendak pergi menggunakan mobil. Dia berniat untuk kabur, tapi Glenn yang sudah tahu Lawson adalah pembunuhnya segera mengejarnya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi hingga Lawson membawanya ke sebuah hutan. Sialnya, Glenn harus menabrak pohon karena Lawson menembakinya. Beruntung Glenn selamat namun tidak dengan kepalanya yang pusing akibat benturan. Di situ Lawson memainkan perannya hingga berhasil mendekati Glenn dari belakang, menodongkan pistolnya pada Glenn. Glenn pun akhirnya diskakmat oleh Lawson. Di situ Lawson meminta HP Glenn dan membentuk HP tersebut agar Glenn tak bisa berkomunikasi dengan polisi. Sementara Lawson kabur dari sana dengan kemenangan ada padanya. Tapi Glenn berjanji pada Lawson jika dia akan terus mencari kemanapun Lawson pergi. Di akhir cerita, Glenn kini sedang melakukan operasi untuk menangkap Lawson di sebuah pelabuhan. Namun sial, aksinya gagal karena Lawson sebetulnya telah pergi jauh. Sementara Glenn diberitahu oleh Kessler jika kasus Lawson kini sudah diambil alih oleh Interpol. Sehingga Glenn sudah tidak punya lagi kewenangan untuk menangkap Lawson. Dan ya, film pun